Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga dalam keadaan sehat selama masa pandemi kita belum berlalu. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa melakukan banyak kegiatan yang bisa meningkatkan kinerja kita di dalam kelas. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, maka demi kelancaran berjalannya kelas kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Well, kita akan memulai kelas. Silahkan bagi yang ingin sambil santai, boleh menyiapkan kudapan-kudapan atau juga kopi atau minuman hangat yang lainnya. Karena penjelasan saya agak panjang kali ini. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan kita, maka izinkan saya untuk dapat memaparkan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, kita tahu semuanya bahwa suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan perdagangan ini pasti berbeda-beda karena setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda dan juga sistem perpolitikan yang berbeda. Nah, kita harus paham dan kita juga harus tahu bahwa setiap negara menginginkan tujuan yang sama, yaitu rakyatnya sejahtera. Nah, untuk itu perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk mensupport atau juga mendukung keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di dalam suatu negara dengan cara apabila sumber daya yang ada di suatu negara ini melebihi kapasitas kebutuhannya, maka mungkin beberapa bagian tertentu di dalam suatu komoditi mungkin bisa diperdagangkan ke luar negeri apabila suatu negara itu membutuhkan komoditi kita. Begitu juga kalau kita kekurangan atau mengalami shortage baik itu sifatnya pokok maupun tertier atau juga sekunder. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan kita juga dimungkinkan kita melakukan impor, gitu ya. Jadi tidak hanya ekspor, tetapi kita juga dimungkinkan untuk impor. Nah, dalam suatu negara menginginkan tingkat ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat impornya. Mengapa demikian? Karena ini akan menyangkut kepada situasi perekonomian ataupun kondisi perekonomian di suatu negara. Yang nantinya apabila ekspor kita lebih, maka kita mengalami surplus di devisa kita, devisa negara. Tetapi kalau impor kita lebih banyak, maka umumnya devisa kita akan berkurang. Tetapi mari kita lihat bersama apabila kita melihat konsep dari ekspor dan impor, maka kalau kita mengekspor barang,
maka kita harus tahu dulu berapa sebetulnya country origin yang ada di dalam suatu produk yang kita hasilkan untuk diekspor ke luar negeri. Jangan-jangan country of origin-nya kandungan lokalnya sedikit dibandingkan raw material dari luar negeri. Nah, ini sama saja bisa dikatakan kita mengekspor kurang dari apa yang seharusnya, karena di dalam ekspor kita harus mencantumkan beberapa ingredient ataupun bahan baku dari suatu produk yang kita ekspor. Nah, juga di dalam perdagangan luar negeri kita juga harus mencantumkan country of origin, yaitu asal-usul dari bahan baku yang kita pakai dari negara kita atau dari negara asing gitu ya. Berapa persen, kemudian kandungannya apa saja dan seterusnya. Dan ini sangat dibutuhkan, data ini sangat dibutuhkan oleh bea cukai biasanya ya, atau custom untuk dikeluarkan clearance nantinya ketika melakukan ekspor. Begitu juga sebaliknya di dalam impor gitu ya. Baik, itu prolog saya kali ini. Mungkin nanti kita ke depannya akan lebih banyak lagi yang kita bisa diskusikan. Nah, ada dua kebijakan di dalam perdagangan internasional. Pertama adalah kebijakan substitusi impor. Yang kedua adalah kebijakan promosi ekspor. Nah, kalau kebijakan substitusi impor ini merupakan produksi yang ada di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Nah, begitu juga dengan promosi ekspor, yaitu kebijakan di bidang industri ini yang mengutamakan pengembangan industri untuk pasar ekspor. Nah, berbeda ya dengan substitusi impor. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa perdagangan internasional kerap sekali dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengikat bagi pengekspor maupun pengimpor. Nah, kebijakan apa saja gitu ya, terutama kebijakan cukai. Jadi di dalam melakukan ekspor maupun impor, kita sebagai eksportir ataupun importir harus tahu aturan-aturan ataupun legalitas dan hukum yang berlaku di negara-negara yang kita tuju atau kita ingin mendapatkan suatu barang dari negara tertentu. Karena setiap negara ini menerapkan aturan-aturan dan hukum-hukum yang berbeda-beda. Ada yang ketat, ada yang tidak ketat, gitu ya. Ada yang namanya core country. Ya, core country adalah negara-negara yang memproduksi suatu produk, gitu ya, untuk diekspor. Ada juga negara-negara yang very country atau juga very country, ya, negara pengimpor. Nah, ini biasanya negara-negara very country ini produksi dalam negerinya tidak memenuhi kebutuhan ekspor atau tidak melakukan ekspor karena jumlahnya yang minimum atau juga biasanya bermasalah dengan quality ataupun quality control maupun quality assurance. Atau juga very country dihadapkan dengan masalah-masalah permodalan, ya, karena adanya mesin-mesin yang harus dibeli, kemudian maintenance yang mahal, ataupun tingkat upah gaji yang sifatnya masih humanistik, belum technological base, gitu ya. Baiklah, kemudian apa saja sih
manfaat dari kebijakan substitusi impor. Nah, manfaatnya apa saja? Pertama yaitu dapat mengurangi ketergantungan pada impor, ya, kemudian industri yang ada di dalam negeri, ya, ini bisa melakukan banyak gerakan atau banyak peluang, ya, untuk melakukan perdagangan dari barang-barang yang diimpornya dengan dengan para stakeholder yang di dalam negeri. Nah, sehingga perekonomian bisa menggeliat gitu ya. Kemudian manfaatnya bisa juga dapat menguatkan salah satu sektor industri gitu ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada ini dapat memperbesar kemampuan pengusaha swasta untuk berinvestasi. Kemudian manfaat adanya kebijakan substitusi impor juga bisa memperluas kesempatan kerja. Nah, ini dampaknya bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan impor ini dapat membesarkan atau dapat memperkuat usahanya sehingga industrinya di sektor-sektor tertentu ya, tidak semua sektor, industrinya bisa menguat gitu ya, karena ada kebijakan substitusi tadi. Nah, kemudian bisa menghemat devisa. Nah, ini otomatis kalau kita bicara devisa, karena adanya kebijakan substitusi impor yang tadi bisa mengurangi ketergantungan pada impor nantinya, ini barang-barang yang dibutuhkan ini bisa tidak terus impor, tetapi bisa menghemat devisa, bahkan bisa memperbaiki struktur dari neraca pembayaran kita, gitu ya. Nah, ini merupakan tadi manfaat dari kebijakan substitusi impor, gitu ya. Nah, bagaimana dengan keterbatasannya? Keterbatasannya substitusi impor itu apa saja? Ya, pertama, kalau substitusi impor ini menguntungkan perusahaan asing karena apa? Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meringankan pajak dan juga memberikan bunga ataupun insentif ya bagi investor-investor yang menginginkan menanam modalnya di dalam negeri. Nah, ini keterbatasannya ya. Jadi menguntungkan pihak yang ada di luar negeri, bukan di dalam negeri. Tetapi ini untuk menstimulasi perekonomian sebetulnya. Kemudian pasar domestik ini pasti lebih jenuh, ya. Nah, karena apa? Karena demand-nya itu tidak bisa naik karena ada barang impor. Gitu. Maka biasanya pasar domestik ini menyesuaikan harga, gitu ya. Menyesuaikan harga atau juga memotong harga atau juga memberikan diskon-diskon supaya tidak kalah dengan barang-barang impor. Kemudian juga keterbatasannya adalah sometimes terjadi adanya monopolistik, pasar monopolistik, gitu ya. Karena beberapa produk ataupun bahan baku ataupun yang lainnya atau barang jadi ini barangnya yang tersedia hanya sedikit. Nah, kemudian yang menjual juga sedikit, tetapi demand-nya besar. Nah, maka akan dimungkinkan terjadinya monopolistik. Karena pembatasan jumlah produsen, kemudian profit yang tidak terlalu besar, ini juga
merugikan bagi pengusaha pastinya. Bukan merugikan ya, tetapi mengurangi margin atau gain yang didapat yang seharusnya bisa gainnya lebih besar dibandingkan kalau tidak ada kebijakan substitusi impor. Nah, kemudian ketergantungan yang makin besar pada impor ini membahayakan keadaan perekonomian dalam negeri. Karena apa? Kalau kita tergantung dengan impor, maka tidak ada produksi barang yang sama dengan barang yang kita impor di dalam negeri. Sehingga nanti makin kuat monopolistiknya. Nah, ini bagaimana caranya supaya tidak kita terlalu bergantung terhadap produk-produk impor. Nah, hal ini juga diakibatkan karena tidak tersedianya industri pendukung atau tadi substitusi di awal ya, substitusi impornya tidak ada. Nah, kemudian adanya pemborosan devisa karena kita harus melakukan substitusi impor, gitu ya. Karena tadi kondisinya kita bergantung sama salah satu negara mungkin atau bergantung terhadap salah satu produk yang harus kita konsumsi, gitu ya. Nah, kemudian kita lari lagi kalau tadi sudah bicara tentang kebijakan substitusi impor, bagaimana dengan manfaat kebijakan promosi ekspor? Nah, di dalam bicara tentang ekspor, maka manfaat kebijakan ini adalah untuk mempertahankan permintaan sektor industri, gitu ya. Baik itu sektor pertanian, bisa sektor perikanan, kemudian dan lain-lain, atau perbankan dan lain-lain. Hal ini kita harus bisa menciptakan demand. Dengan cara apa? Dengan cara selalu melakukan promosi untuk ekspor, gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah mendorong produksi massal yang skala ekonominya efisien. Jadi kira-kira mungkin yang cocok adalah seperti OVOP, ya. OVOP diperkenalkan atau OVOP itu diperkenalkan di Jepang, yaitu One Village One Product. Jadi kita bisa memproduksi suatu barang tidak hanya di dalam suatu pabrik, tetapi juga satu lingkungan. Misalkan di Jepang itu pada waktu itu di prefektur apa, kemudian di sektor apa. Nah, di sektor itu dibagi beberapa wilayah. Kalau di Indonesia mungkin RT RW gitu ya. Dibagi beberapa wilayah. Misalnya RW ini misalnya memiliki produk baju misalnya. Nah, di dalam satu RW ini ada misalnya 10 RT gitu ya, di dalam satu RW. Nah, RT pertama bertugas warganya ya, mungkin ada gabungan warga-warga yang memproduksi itu, bertugas untuk memotong atau membuat pola baju. Kemudian RT 2 mungkin membuat pintalan benang. RT 3 kemudian menjahit. RT 4 kemudian merakit. RT 6 mungkin memasang kancing, RT 7 dan seterusnya sampai dengan mengemasnya dan mengirimnya, gitu ya, hingga nanti RW itu bisa memproduksi satu barang yang dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, nanti ada bagian quality assurance-nya juga, ada bagian quality control-nya juga, gitu ya. Tetapi tidak dalam pabrik. Hal ini dilakukan di dalam masyarakat yang tadi saya katakan konsepnya adalah One Village One Product. Sehingga perekonomiannya industrialisasinya gitu ya. Industrialisasinya bukan machinery tetapi human base.
gitu, atau social base. Nah, hal ini juga diikuti oleh China pada waktu itu ya. China juga kalau kita tahu pasar China, China ternyata menggunakan hal yang serupa, yaitu one village one product, gitu ya. Kalau kita tahu mainan-mainan buatan Cina, itu banyak sekali buatan-buatan dari warga Cina, bukan istilahnya bukan pabrikasi ya, tetapi kalau di Indonesia mungkin namanya UMKM gitu ya, usaha menengah, kecil dan mikro, yang dilakukan per bagian-bagian wilayah yang ada di dalam suatu masyarakat. Sehingga apabila banyak masyarakat yang memproduksi suatu produk dan kebutuhan dari masyarakat itu terpenuhi bahkan berlebih, hal ini akan dapat membuat membuat perekonomian akan tumbuh. Tentu saja kalau tidak menggunakan faktor-faktor produksi seperti pabrik, ini dapat dikatakan ekonomi yang dilakukan adalah efisien karena banyak dilakukan oleh masyarakat, tidak menggunakan pabrikasi. Itu kira-kira. Nah, ini salah satu manfaat dari kebijakan bagaimana ya mendorong supaya ini. Dan dukungan dari pemerintah juga harus ada, gitu ya. Baik itu dukungan permodalan, ya, dukungan pembinaan, kemudian dukungan pendampingan, hingga dukungan memberikan jaringan untuk menjual produk-produk yang telah dihasilkan, gitu ya. Jadi bukan hanya dimodali saja terus dilepas, tidak, tetapi dari permodalan, kemudian peningkatan kemampuan atau peningkatan skill, kemudian juga peningkatan pendampingan sampai dengan pengemasan dan memberikan jaringan-jaringan kemana produk ini harus dijual, gitu ya. Nah, otomatis hal ini akan meningkatkan persaingan berdasarkan prestasi perusahaan. Kalau tadi kita konteksnya adalah village atau desa ya, maka hal ini bisa juga sebetulnya diangkat untuk bisa RW yang tadi bikin baju, bikin celana, ini meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian mereka akan bersaing. Semakin bersaing, maka kualitas semakin dijaga. Kalau kualitasnya tidak dijaga, maka persaingan akan tidak ada artinya dan produk akan tidak laku di pasaran, gitu ya. Nah, ini perlunya quality control dan juga penjaminan ataupun quality assurance. Nah, kemudian hal ini dilakukan untuk mengatasi kebocoran devisa kita, gitu. Ya, kalau kita impornya lebih banyak ya kita bayar terus devisanya. Tetapi kalau kita ekspornya lebih banyak, maka kita akan mendapatkan devisa lebih, gitu ya. Baiklah, nah ini baru kita bicara tentang keterbatasan kebijakan promosi itu apa? Ya, promosi ekspor. Yang pasti hampir sama dengan substitusi impor. Ini pasarnya yang tadi di dalam negeri, kalau kita bicara substitusi impor itu jenuh, kalau ini pasar di luar negerinya yang jenuh. Nah, karena apa? Karena barang yang diekspor ini elastisitasnya rendah. Nah, semakin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara maju, ya, contohnya Amerika. Ya, Amerika kemarin baru-baru saja mengeluarkan kebijakan proteksionisme ya terhadap perekonomiannya, ya, ataupun terhadap barang-barang yang ada di dalam negaranya, ya. Ini sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan
politis dari warganya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut lagi ke depan. Take a relax, take a deep breath. Kemudian kita akan masuk ke beberapa aplikasi setelah ini, yaitu tentang perang dagang yang dilakukan oleh Amerika dan juga China. Gitu. Oke, ya boleh ambil minum dulu, boleh kudapan dulu, ambil napas, kita agak santai dulu ya, sambil kalian minum-minum ataupun makan kecil-kecil gitu ya. Saya akan cerita dulu nih ya, bahwa sebetulnya di perang dagang ini, hubungan Amerika Serikat dengan China ini kerap jadi perhatian publik ya selama kepemimpinan Presiden Donald Trump pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena dua negara ini terlibat perang dagang hingga mempengaruhi sektor perdagangan global ya, dari tahun sebelum tahun 2019. Nah, perang dagang ini bermula karena Trump ini merasa neraca perdagangan negaranya selalu tercatat defisit, defisit karena Cina. Nah, untuk itu ia memilih proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan di Amerika. Nah, Trump sendiri ini memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor ya, pada waktu itu yang dipermasalahkan adalah panel surya dan juga beberapa produk-produk elektronik ya, dinaikkan bea cukainya hingga 30% pada waktu itu. Nah, sejak saat itu ya, kira-kira awal tahun 2018 ini perang dagang antara Amerika dan China ini dimulai. Nah, kemudian Trump juga mengeluarkan tarif bea cukai untuk komoditas baja pada waktu itu sebesar 25%. Ya, kemudian juga tidak hanya baja, kemudian ada saya lupa aluminium ya. Nah, ini juga dikeluarkan kebijakan itu tidak jauh dari awal-awal tahun ya. Kira-kira triwulan pertama dari 2018. Nah, kemudian akhirnya karena diperlakukan seperti itu, Cina tidak tinggal diam gitu ya. Ternyata Cina juga mengeluarkan kebijakan tarif produk seperti daging-daging tertentu, kemudian juga aluminium dan lainnya. Ini kira-kira sampai dengan 25% tarif cukainya. Jadi ini berbalas nih. Jadi tadi Amerika mengeluarkan kebijakan tarif hingga 30%, ya ini China mengeluarkan tarif hingga 25% di barang-barang tertentu gitu ya. Baik itu komoditi ini sekitar banyak lah ya. Saya lupa, sekitar lebih dari 100 komoditas pada waktu itu. Nah, karena tidak tinggal diam, China diberikan perlakuan tarif, sedangkan kita tahu aturan internasional itu sudah tidak memperbolehkan adanya kebijakan tarif. Jadi kebijakan tarifnya harus nol. Ya. Nah, ini justru malah Amerika melakukan kebijakan tarif. Nah, ini menyalahi aturan jadinya. Nah, kemudian China juga ikut-ikutan menyalahi aturan internasional. Nah, kemudian China melakukan konsolidasi dan konsultasi kepada World Trade Organization atau WTO tentang tarif impor baja dan aluminium yang diberikan oleh Amerika terhadap China. Nah, ini sekitar pertengahan 2018. Setelah itu
Departemen Perdagangan Amerika pada waktu itu mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perusahaan telekomunikasi China ini untuk membeli komponen-komponen Amerika selama bertahun-tahun. Nah, dengan adanya kebijakan ini, makin panaslah Amerika dan China pada waktu itu perang dagangnya. Nah, kemudian Amerika China melakukan pertemuan untuk membicarakan hal ini. Apakah harus seperti ini atau tidak? Tetapi di dalam pertemuan yang dilakukan oleh Amerika dan China ini tidak menghasilkan solusi apa-apa ya, pada pertengahan tahun 2018 gitu ya. Bahkan China juga menawarkan paket untuk paket-paket lah ya, paket-paket ekonomi untuk memperbaiki defisit perdagangannya Amerika. Tetapi hal ini disepakati oleh kedua belah pihak ya, Amerika dan China. Tetapi sejalannya mereka setuju, ini justru membuahkan perjanjian-perjanjian yang lebih khusus lagi terkait dengan perdagangan kedua negara ini. Nah, jadi pihak Amerika dan China hanya berbicara tentang defisitnya Amerika saja dan juga peningkatan pasokan produk pertanian ke China. Tetapi hal ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan impornya Amerika terhadap barang-barang impornya China terhadap barang-barangnya Amerika ini juga tidak berhasil gitu ya. Nah, hal ini terjadi sebelum adanya pandemi gitu ya. Nah, bagaimana kalau setelah pandemi? Wah, kalau pandemi beda lagi ya. Kalau pada waktu kita tahu pandemi di tahun 2019, ini Amerika China ini semakin terkunci dalam persaingan ekonomi. Kenapa saling terkunci? Karena menjelang akhir tahun di tahun 2021 setelah terjadinya beberapa tahun setelah terjadi pandemi COVID-19, ini meningkatnya persaingan dan saling curiga antara Amerika dan China. Ya, baik di bidang pertahanan, kemudian diplomasi, maupun juga teknologi. Nah, setelah itu terjadi adanya perubahan politik di Amerika. Amerika mengalami perubahan politik, yaitu pergantian presiden pada waktu itu. Nah, pergantian presiden dari Donald Trump ke Joe Biden ini benar-benar banyak perubahan. Ya. Nah, berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya, yang memang keras gitu ya, kalau Trump gitu. Nah, kemudian Amerika mengumumkan tidak akan ada pejabat pemerintahan yang menghadiri upacara Olimpiade pada waktu itu. Nah, waktu itu kan ada Olimpiade, kemudian karena Amerika begitu, jadi negara-negara sekutu Amerika juga melakukan hal itu. Nah, pada waktu itu tuh di Olimpiade itu, itu ramai sekali dibicarakan gitu ya. Tetapi ini menjadi bahan pembicaraan lagi di dunia internasional. Kok Amerika jadi begitu ya? Kenapa sekutu-sekutunya juga jadi begitu?
Ya. Nah, Amerika ini melakukan protes terhadap tindakan keras China di Xinjiang. Pada waktu itu ada gerakan demokrasi lah ceritanya di Hong Kong. Nah kan ini jadi tidak relevan dengan Amerika dan China. Tetapi hal ini yang terjadi. Tetapi pemerintahan di Beijing ini tidak terlalu peduli dan justru meningkatkan represi terhadap para aktivis dan juga pengelola media independen di Hong Kong. Nah, saya yakin sih ketegangan antara China dan Amerika ini akan berlanjut, gitu. Termasuk di bidang hak asasi manusia, kemudian juga geopolitik dan juga keamanan. Nah, ini persepsi saya ya. Nah, Amerika dan beberapa negara sekutunya, negara Barat, ini mengumumkan tidak akan mengirim pejabat pemerintahan ke Olimpiade Beijing di Februari nanti. Gitu. Nah, hal ini kan juga jadi bahan bahan perbincangan dunia internasional lah kalau ternyata Amerika tuh begitu gitu ya. Padahal sebagai negara yang superpower dan adidaya dengan memiliki resource yang luar biasa tidak terbatas, seharusnya Amerika bisa lebih wise lah dan bisa berdamai lah dengan China. Karena dengan terjadinya trade war ini, dampak yang terjadi di Asia ini benar-benar menjadi nuansa perekonomian yang serba tidak menentu. Karena banyak negara-negara di Asia yang bergantung terhadap Amerika dan China, baik itu produk-produk bahan baku, setengah jadi maupun barang jadi. Gitu ya. Nah, siapakah yang diuntungkan dengan adanya perang dagang Amerika dan China? Nah, silakan nanti kalian bisa persepsikan sendiri. Nah, kemudian kalau tadi itu kita bicara trade war American versus China, sebelum dan sesudah terjadinya pandemi, bahkan terjadinya saat masih Presiden Trump, kemudian juga sekarang sudah menjadi Presiden Joe Biden, apakah kejadian-kejadian ataukah peristiwa-peristiwa politik ini dapat merubah hangatnya hubungan antara Amerika dan China dalam arti hangat yaitu memanasnya perang dagang yang terjadi. Nah, akhir-akhir ini atau the latest ini kita dikagetkan dengan adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi di sana? Gitu kan? Wah, ini ceritanya lebih seru lagi. Karena apa? Rusia memborbardir Ukraina. Ukraina tidak merasa bersalah dengan melewati garis-garis aman negaranya mungkin ya, tetapi Rusia menginginkan hal yang lain. Ini terjadi adanya perselisihan mulai dari tahun 2014, 2015, kemudian ini bahkan lebih jauh dari itu ya. Dan sekarang mungkin lebih murka lagi Rusia. Nah, marilah kita jangan melihat peperangan ini siapa yang menyalahkan siapa, tetapi apa di balik kejadian yang terjadi. Apakah Ukraina yang memang tidak bersalah atau Rusia yang melakukan daerah operasi militer tanpa menggunakan kata perang, gitu ya.
marilah kita bersama mengambil event ini ya di dalam kondisi perang dagang yang terjadi oleh Amerika dan China. Kita tahu bahwa bahwa perang dagang ini belum selesai, gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya ini Security Council-nya Amerika, ya, yaitu Jake Sullivan, ini berencana untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, siapa namanya, Yang Jiechi, gitu ya, di Roma. Tetapi yang akan dia bawa adalah menekankan sanksi ekonomi yang akan Beijing hadapi jika membantu Rusia dalam invasi Ukraina. Nah, ini bawa China lagi nih, gitu kan? Di Rusia, perangnya Rusia dan Ukraina juga China ke bawah-bawah juga nih. Yang minta siapa? Amerika juga nih. Wah, jadi ini melibatkan banyak negara. Nah, kemudian Security Council-nya si Jake Sullivan kemarin itu, yang saya dengar bahwa ini akan memberikan peringatan isolasi yang bisa Cina hadapi secara global jika China tetap mendukung Rusia, gitu ya. Menurut saya hal ini agak kurang wise ya. Nah, tetapi seperti apa isolasi globalnya, belum ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini saya lagi menunggu juga nih, gitu kan? Kita sebagai insan ekonomi harus tahu nih perkembangan-perkembangan yang seperti ini. Nah, beberapa negara ini sedang berusaha menjelaskan kepada China, gitu ya, baik melalui gerakan negara-negara, baik itu G20 dan lainnya, ini bahwa negara-negara ini memihak Rusia bisa membawa konsekuensi bagi arus perdagangan dan pengembangan teknologi baru, dan dapat menyebabkan terkena sanksi sekunder kalau dia tetap membantu Rusia. Nah, tetapi saya baca di beberapa media dan saya lihat di media internasional ekonomi juga seperti Bloomberg dan lainnya, ini perusahaan-perusahaan China ini yang menentang pembatasan Amerika pada ekspor ke Rusia, ini bisa terputus dari pasokan peralatan dan perangkat lunak Amerika Serikat. Kayak kemarin Apple ya, itu juga dipermasalahkan. Nah, kemudian kayaknya mereka harus membuat produk mereka sendiri nih, gitu, si Amerika ini. Kalau dia melakukan isolasi global, otomatis barang-barang Amerika yang diproduksi di Cina nggak bisa lagi diproduksi di Cina, ya kan? Nah, terus barang-barangnya Amerika bagaimana? Nah, ini akan menjadi polemik. Terutama, mari kita berpikir lebih bagi para pengguna Apple, ya. Ini bagaimana ya terusnya? Apakah Apple akan terus diproduksi atau gimana ya nantinya? Gitu, karena Apple diproduksi di China. Nah, kemudian ini akan menjadi bahan pembicaraan di dunia internasional kalau China adalah pengekspor terbesar di dunia. Nah, mitra dagang terbesarnya adalah Uni Eropa dan memasuk barang-barang utama ya, baik itu makanan maupun elektronik ke Amerika Serikat. Tekanan apapun pada perdagangan yang dilakukan oleh China ini bisa berdampak buruk terhadap ekonomi bagi
Amerika sendiri dan negara-negara sekutunya. Nah, kemudian dengan komunikasi yang dilakukan antara Amerika dan China, pasti akan berkonsekuensi untuk upaya penghindaran sanksi dalam skala besar. Kenapa begitu? Karena dukungan China terhadap Rusia ini agak kuat, ya. Mungkin karena pandangan politik negaranya sama, bisa dikatakan sama. Nah, kira-kira itu saja cerita saya kali ini dalam materi perkuliahan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng saya hari ini, yaitu dongeng tentang perdagangan internasional. Maka saya ucapkan terima kasih dan mohon bisa berdiskusi maupun memberikan komentar di dalam classroom untuk memperkaya hasanah kita dan berlatih menganalisa tentang kejadian-kejadian. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Rahayu. Terima kasih.